bagi kita orang percaya. Saya sudah mengulang berkali-kali bahwa bentuk kebahagiaan orang Kristen berbeda dengan bentuk kebahagiaan orang-orang di luar Kristen. Dan ini adalah merupakan standar yang merupakan hal yang utama untuk kita beroleh kebahagiaan yang berasal dari Allah. Jadi kebahagiaan yang telah kita baca tadi itu merupakan kebahagiaan yang paling hakiki, kebahagiaan yang tidak berasal dari manusia, kebahagiaan yang bukan dimunculkan oleh hawa nafsu, kebahagiaan yang bukan berasal dari pikiran-pikiran manusia, tetapi kebahagiaan ini adalah murni kebahagiaan. Dan ini haruslah kita pelajari supaya kita tidak menjadi salah di dalam menilai tentang kebahagiaan hidup manusia. Hari ini kita akan membahas yang berikutnya di ayat ke-8. Coba Cacale, baca yang keras Cacale. Ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang mata awan. Ya, mari perhatikan kemari. Topik hari ini adalah topik yang sangat menentukan kita untuk memperoleh kebahagiaan dari semua kebahagiaan yang telah kita pelajari. Saya ulangi ya, topik yang akan kita bahas ini adalah sebuah topik yang sangat menentukan bagi kita untuk memperoleh semua janji kebahagiaan yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada kita. Bunyinya adalah, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dari awal kita telah melihat ucapan-ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan, semuanya ada upah dari sebuah sikap yang ditetapkan. Betul ya? Betul. Yang pertama ada orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka punya kerajaan surga. Yang murah hati akan beroleh kemurahan, yang berduka cita akan dihiburkan. Lalu apalagi? Yang lemah lembut akan memiliki bumi. Hari ini kita akan membahas tentang orang yang suci hatinya. Janjinya adalah, jaminannya adalah orang tersebut dapat melihat Allah. Wah, ini keren. Berbahagialah kita jika kita adalah orang yang suci hatinya, sebab kita akan melihat Allah. Yang mengatakan ini adalah Allah sendiri. Yang berbicara ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya, ini bukan kebohongan. Ini merupakan sebuah ketetapan yang Tuhan tetapkan. Apabila kita ingin, apabila kita mau bisa melihat Allah di dalam hidup kita, maka syaratnya adalah kita harus menjadi orang yang memiliki hati yang suci. Udah paham ya? Jadi semua ada harga yang harus dibayar. Tidak ujuk-ujuk ada upahnya. Artinya di sini saya ingin memberitahukan bahwa semua kebahagiaan itu ada sebuah aturannya, ada sebuah ketetapannya, dan yang terakhir ada harga yang harus dibayar. Artinya kita harus setuju dan kita harus berjuang untuk melakukan apa yang ditetapkan Tuhan. Jadi ini tidak datang dengan sendirinya. Jadi sama seperti ketika kita ingin punya barang atau ingin memiliki baju, kita harus punya uang. Kita harus setuju dulu bahwa baju itu bisa diperoleh dengan uang. Lalu kita berjuang untuk mendapatkan uang. Sudah paham ya? Jadi jangan dianggap ini angin lalu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu juga saya adalah seorang pendengar. Ketika khotbah tentang
khotbah di bukit ini diperdengarkan, saya juga nggak ngerti. Saya juga hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Yang jadi kenyataan sekarang adalah ternyata saya rugi. Begitu saya tahu dan sadari tentang kebenaran khotbah ini, kenapa nggak dari dulu saya kerjakan? Kenapa nggak dari sejak saya mendengar, saya setuju dan saya kerjakan? Karena itu tadi, kita tidak memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Udah ya? Jadi pengantarnya saya hanya ingin kasih tahu. Jangan saya ajarin, jangan saya kasih tahu, tetapi kita tidak ada yang melakukan ini. Sebab ini adalah kebenaran. Hidup kita hanya nyari yang beginian, bukan yang ditawarkan dunia. Paham ya? Paham ya? Ya Grace ya? Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menentukan untuk kita memperoleh semua kebahagiaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab dia akan melihat Allah. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan hati. Bisa jadi kita banyak yang nggak ngerti. Ini apa sih yang dimaksud dengan hati? Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hati. Kalau enggak, kita nggak akan dapat ini. Yang dimaksud dengan hati, yang dimaksud dengan hati adalah sebuah tempat di dalam diri kita yang mengontrol perilaku, yang mengontrol pikiran. Paham ya? Hati adalah sentral di dalam diri kita yang menentukan keberadaan kita. Saya ulangi. Hati adalah sebuah sentral, kontrol, pusat yang menentukan kehidupan kita. Jadi bukan pikiran, tapi hati. Pikiran bersarang di hati. Ini susah loh ngejelasinnya. Kenapa? Karena ini merupakan, tadi yang saya bilang, syarat utama untuk memperoleh semua yang Tuhan janjikan. Kenapa? Itu yang dikatakan melihat Allah. Kita tidak akan beroleh kerajaan sorga. Kita tidak akan mengerti perkataan Tuhan. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak suci. Benar ya? Ngeri nggak nih? Percuma kita ibadah kalau kita tidak bisa melihat Allah. Kita hanya meyakini, tetapi tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Seperti saat ini, saya bisa. Kenapa? Karena saya selalu ngotot supaya ibadah ini terus ada. Sebab saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ini yang dikatakan melihat Allah. Syaratnya adalah hati kita harus suci. Ingat ini, bahwa hati merupakan sebuah tolak ukur yang dilihat oleh Tuhan. Setuju nggak? Hati. Jadi bukan tampilan dan perawakan. Bukan apa yang kita punya, tetapi Tuhan melihat hati. Sama seperti ketika Nabi Isai hendak memberkati, siapa itu Nabi siapa? Nabi yang hendak memberkati keturunan Isai. Diperlihatkanlah anak-anaknya, semua perawakannya tinggi besar dan gagah-gagah. Nabi ini berkata, Allah tidak melihat perawakan, tetapi Allah melihat hati. Itulah yang dimiliki oleh Raja Daud. Lalu bicara tentang hati, supaya ngerti dulu kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu ada tulisan begini. Hati Hawa tertarik terhadap buah itu. Ngerti ya? Jadi hatinya Hawa tertarik melihat buah yang terlarang itu. Udah ngerti ya? Jadi hati dulu. Satu lagi, kisah tentang Habel dan Kain. Hatinya Kain penuh dengan amarah. Maka dia membunuh Habel. Sudah ngerti belum? Hati merupakan pusat kegiatan dari perilaku kehidupan manusia. Lalu Tuhan Yesus mengatakan di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hati adalah pusat yang merupakan kontrol di dalam kehidupan manusia.
Lalu apa yang dikatakan dengan suci? Ada banyak kita juga bingung tentang kata-kata suci ini. Yang dimaksud dengan suci adalah murni. Yang dimaksud dengan murni adalah tidak adanya campuran. Coba dipahami. Tidak tercampur. Jadi dia murni. Murni alkohol 100%. Artinya alkohol ini tidak dicampur. Nah, hati yang murni yang dimaksud oleh Alkitab adalah hati yang tidak tercampur baur situasinya. Paham ya? Jadi hati ini tidak diisi oleh campuran, tetapi hanya satu. Apa itu? Yang dimaksud dengan kesucian adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, itulah yang dikatakan suci. Supaya jangan bingung yang saya maksud. Hati yang suci adalah hati yang tidak mendua. Adalah hati yang tidak bercampur baur isinya. Satu contoh di dalam Alkitab dikatakan begini. Engkau tidak boleh menyembah dua tuhan. Pernah dengar? Coba perhatikan sini. Engkau tidak boleh menyembah Allah dan menyembah Mammon. Perhatikan ini. Ini saya bilang bahaya kalau kita tidak mengerti. Kita memiliki konsep berpikir seperti ini. Bahwa di dalam kehidupan kita menyembah Tuhan. Seperti hari ini kita berkumpul. Ini bukti kita menyembah Tuhan. Tetapi setelah ini, kita menyembah Mammon. Apa itu? Kita mengejar uang sama halnya seperti kita mengejar Tuhan. Kita menjadi hambanya uang. Ini yang dilarang. Ini yang melanggar kesucian hati. Boleh kita kejar uang, tetapi kita nggak boleh jadi hamba uang. Ingat ini. Jadi tidak bisa ada dua unsur. Tidak boleh ada dua tuan. Ini yang dikatakan percampuran tadi. Jadi murni kita hanya harus mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tidak kepada Mammon, tidak kepada uang. Lalu yang kedua, konteks tentang hati yang suci. Supaya kita tambah mengerti. Bicara tentang orang-orang munafik. Ini juga dua. Paham ya? Di hati dia A, di mulut dia B. Paham ya? Inilah yang dikatakan tidak suci hatinya. Kenapa demikian? Karena apabila di hati ada huruf A, yang keluar di mulut adalah huruf B, itu artinya hati kita tidak transparan. Tidak transparan kepada Tuhan, tidak transparan kepada manusia. Keren ya? Jadi yang murni ini adalah yang transparan. Di hadapan Allah kita A, di hadapan manusia kita A. Di dalam Alkitab kita sering mendengar Tuhan Yesus mengecam orang-orang munafik. Ini berbicara tentang isi hatinya yang beda dan perkataan. Di dalam Alkitab juga kita mengenal apa yang dimaksud dengan kebimbangan. Coba perhatikan ini ngeri nih. Janganlah orang yang mendua hati mengira bahwa dia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Ini Rasul Paulus katakan. Inilah yang berlaku terhadap orang bimbang yang mendua hati. Satu kepada Tuhan, satu kepada pikiran manusia. Jangan pernah berpikir walaupun kita ibadah, walaupun kita berdoa, walaupun kita menyembah, kalau hati kita ada dua dalamnya, Tuhan tidak akan memberikan apa-apa. Nah, kalau kita sudah sampai ke titik ini, kita cerdas. Mana uang yang berasal dari Tuhan, mana uang yang berasal dari iblis. Itu kita bisa tahu. Jadi, yang dimaksud kesucian hati adalah hati yang hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Hati yang di dalamnya bertahta hanya nama Yesus. Hati yang menyembah dan mengabdi hanya kepada Tuhan. Sudah paham ya? Dengan demikian, apabila kita sudah dapat memenuhi syarat itu, seperti yang tadi saya jelaskan,
maka kita dapat melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan melihat Allah? Ini bukan penglihatan secara fisik mata, tetapi ini berbicara tentang sebuah kepekaan. Kepekaan itu berbicara tentang batin, berbicara tentang rasa. Kepekaan, kita bisa melihat, kita bisa membaca tanpa menggunakan mata fisik. Oh, inilah yang dikatakan pertolongan Tuhan. Oh, inilah yang dikatakan kemuliaan Tuhan. Oh, ini yang dikatakan kerajaan sorga. Oh, ini yang dikatakan kemurahan. Itu kan nggak bisa dilihat sama mata fisik. Jadi, hati yang suci akan membuat kita mampu mengenali Allah. Paham ya? Paham ya? Beneran bahwa Allah itu adalah Allah yang suci. Kalau tidak suci, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Itu ketetapannya. Paham ya, Dek? Coba dipahami. Jadi bukan hanya rajin, bukan hanya tekun, tetapi kita benar-benar mau berbenah diri. Mau membersihkan hati kita. Pada dasarnya, di dalam hati kita ini penuh kejahatan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang suci? Tuhan Yesus berkata seperti ini, jagalah hatimu dari segala macam kejahatan. Jadi kenali dulu, oh ini kejahatan. Kalau ini kejahatan, pikiran kejahatan masuk, tolak. Dengan demikian hati kita tetap suci. Lah ini mah, amarah datang, oh kita nikmati, gelap sudah hati kita. Paham ya? Keserakahan datang, wah ini gue bisa punya banyak uang, gelap sudah hati kita. Dengan demikian kita tidak bisa melihat Allah. Ketika kita mampu melihat Allah, ketika kita dapat merasakan kehadiran Allah, hidup kita tenang, percaya deh. Ongah duluan lakukan ini. Dan terus diproses. Kenapa? Karena kesucian hati ini sangat membutuhkan kepekaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ada yang pura-pura baik, begitu kita ramu, kita gelap. Paham maksudnya? Jadi ini perlu Allah sampaikan kepada kita semua sebagai orang yang pernah diproses dalam kasus ini. Kalau tidak melakukan proses pemurnian hati, hidup kita begini-begini terus. Percayalah, hidup kita hanya begini-begini terus. Tetapi kalau sudah bisa melihat kemuliaan Tuhan, aduh, berubah cara pandang kita. Kata orang, gunung warnanya biru. Tetapi ketika kita tahu yang sebenarnya gunung ternyata warnanya hijau, kita dibohong. Paham maksudnya? Ini loh keberuntungan kita berkumpul, keberuntungan kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengetahui mana yang jahat dan mana yang benar. Sehingga kita dapat menjaga hati kita dari segala macam kejahatan. Amsal mengatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalam hati muncul kehidupan, terpancar kehidupan. Jadi hati yang menentukan kehidupan. Kalau hati kita dipenuhi sesuatu yang jahat, perhatikan, gampang. Kita bisa melihat wajah orang itu dari hatinya. Betul ya? Orang yang marah itu kelihatan. Berarti hatinya lagi marah. Orang yang lagi benci, kelihatan nggak? Kelihatan. Mulutnya, mukanya jutek semua. Betul ya? Itu hati. Ini yang tadi saya bilang. Lalu ada orang yang sedang berbahagia, juga kelihatan. Karena terpancar. Ini orang ada yang nggak suka nih. Kita juga tahu. Karena kita peka. Belajarlah untuk mengerti tentang ini. Belajarlah untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Waspada, jaga hati kita dari segala macam kejahatan. Dengan demikian, kita boleh masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Itu ketetapan Tuhan. Saya akan kasih tahu. Di Mazmur dikatakan begini. Siapakah yang boleh datang ke gunungnya Tuhan?
siapakah yang boleh masuk ke dalam kemah kudusnya Tuhan? Tuhan katakan apa? Orang yang suci hatinya dan yang bersih tangannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kesimpulan khotbah kita, apa yang disampaikan Tuhan Yesus, milikilah hati yang suci, berjuanglah, masuk ke dalam sebuah proses bersih-bersih, kayak kita lagi bersihin rumah. Paham ya? Ya Pan ya? Tahu kan hobi ini bersih-bersih rumah? Seperti itu. Lihat ke dalam hati. Dengarkan suara-suara dari dalam hati. Itu bukan kita, tetapi itulah kejahatan. Bukan berarti orang yang sudah murni hatinya dan suci hatinya tidak melakukan dosa. Enggak. Dia akan selalu digoda oleh kedagingan. Ngerti ya? Tetapi semakin kita menang dalam pencobaan, semakin kita dapat melihat Tuhan dengan jelas. Inilah kunci yang telah saya sampaikan tadi, supaya kita dapat melihat Allah. Kalau sudah melihat Allah, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada kan? Demikianlah firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian, Ku Berbagi.